Perlu untuk kita ketahui bahwa semua sistem politik di dunia ini menghadapi satu masalah besar yang sama, yaitu nafsu manusia. Dalam bukunya yang berjudul Transformasi Politik Islam, Profesor Azra menyatakan bahwa di antara sistem politik yang ada, seperti halnya monarki, militeristik, teokrasi, oligarki, dan lain-lain, demokrasi adalah sistem yang paling sedikit mudaratnya. Hal yang disampaikan Profesor Azra ini menarik karena berbahasa diplomatis. Ia menyatakan bahwa demokrasi itu sistem yang paling sedikit mudaratnya, bukan demokrasi adalah sistem terbaik dari sistem lainnya. Hal ini berangkat dari realitas yang tak ia sangsikan, bahwa demokrasi di Indonesia ini memang jauh dari kata ideal, yaitu menuju demokratisasi. Lalu, apa yang menjadi cacat dalam implementasi sistem demokrasi di Indonesia? Yang pertama, masih berkutat pada demokrasi prosedural. Menurut Profesor Azra, sistem demokrasi di Indonesia masih berkutat pada demokrasi prosedural melalui pemilu dan pilkada yang reguler, parpol yang begitu banyak, dan lembaga perwakilan yang koruptif. Demokrasi prosedural pada kenyataannya banyak diwarnai dengan ekses dan konsekuensi yang tidak diharapkan. Pada sisi lain juga, demokrasi substansif masih jauh dari terwujud dan fungsional dalam realitas politik sehari-hari. Yang kedua, mahalnya ongkos politik. Demokrasi di Indonesia yang semakin mahal dan membuat tidak efisiennya pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan rakyat. Menurut Profesor Azra, hal lain yang membuat sistem demokrasi di Indonesia ini menjadi cacat adalah demokrasi di Indonesia yang terlihat semakin mahal. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi penyimpangan semacam politik uang, DPT yang masih kacau, kekerasan pada pemilu, dan sebagainya. Karena itu, masalah-masalah tersebut harus segera diatasi untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, ada ancaman sektarian berlapis. Dengan ragamnya suku bangsa maupun agama di Indonesia, hal ini membuat Indonesia berpotensi memunculkan sektarianisme. Keempat, lemahnya kepemimpinan. Hal ini berpengaruh karena demokrasi pada akhirnya akan tergantung kepada pemimpinnya. Maka dari itu, kita membutuhkan pemimpin yang kuat. Karena dengan pemimpin yang kuat, hal tersebut dapat membuat sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Yang kelima, ada mobokrasi. Kerusakan sistem demokrasi juga dapat dilihat dari munculnya konflik horizontal dan vertikal yang tidak terselesaikan, yang kemudian berbuah menjadi kekuatan massa atau mob, sehingga demokrasi dalam praktiknya menjadi mobokrasi. Jika tidak terkendali, mobokrasi dapat membawa sebuah negara demokrasi menjadi terpecah belah. Dan yang terakhir adalah kebebasan yang kebablasan yang tak berarah. Demokrasi memiliki batas dan kelemahan tertentu. Ia bukan sistem yang 100% tanpa kelemahan. Pada satu sisi, demokrasi memberikan ruang sangat luas bagi kebebasan politik dan partisipasi politik warga misalnya. Tetapi pada saat yang sama, kebebasan politik demokrasi yang berlangsung cenderung kebablasan beriringan dengan lambatnya pengambilan keputusan baik dilakukan eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan rakyat kian jauh.